awal mula munculnya pawang hujan ini karena adanya tradisi atau kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dan untuk melalui klaim nilai ini ada beberapa masyarakat yang mempercayai hal tersebut. Tetapi bagi masyarakat yang berpikiran modern atau realita tidak mempercayai pawang hujan karena hujan itu merupakan ciptaan Tuhan dan tidak dapat dihentikan. Menganalisa kasus. Konsep pawang hujan merupakan ilmu yang dibangun pada zaman ketika manusia mempercayai konsep mitologi untuk memahami alam semesta. Tak hanya di Indonesia saja, namun metode pawang hujan juga pernah ada di Jepang. Hal ini digunakan lantaran manusia saat itu masih keterbatasan ilmu, keterbatasan pemahaman, dan keterbatasan rasionalitas untuk memahami ilmu alam. Sebagian masyarakat di Indonesia saat ini belum secara total bergeser dari tradisi mitologi ke keilmuan, sehingga masih percaya pada mitologi atau mitos tersebut. Dengan demikian, secara keilmuan, pawang hujan tidak bisa dipahami secara nalar. Kenapa disebut tidak dapat diterima oleh nalar? Karena hanya orang terpilih yang dianggap mampu yang akan memperoleh transfer pengetahuan ini dari pendahulunya, sehingga muncul kesan eksklusif. Jadi dianggap tidak lumrah atau umum dan dilabeli tradisionalitas. Argumen yang kelompok kami buat dari kasus pawang hujan. Jadi setiap negara memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Sering dengan berjalannya waktu, di era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti saat ini tidak dipungkiri masuk juga kebudayaan asing, sehingga terjadi interaksi antara berbagai kebudayaan. Di Indonesia, pawang hujan adalah sebuah bagian seorang yang dipercaya memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan cuaca, seperti hujan. Biasanya, jasa pawang hujan digunakan untuk acara-acara besar dan penting, seperti pernikahan, konser musik, dan bahkan gelar olahraga. Diplomasi publik menjadi penting dalam memberikan pengaruh terhadap opini dan membentuk citra positif, dan dapat menjadikan sumber potensi dan memberikan keuntungan terhadap Indonesia melalui publikasi pawang hujan di Mandalika dengan melakukan kerjasama di berbagai bidang dengan negara lain. Sehingga dari national branding ini memberikan implementasi yang berkaitan era dengan unsur budaya dan masyarakat Indonesia, serta memberikan gambaran terhadap internasional melalui tradisi pawang hujan. Menurut saya, hal ini sangat menguntungkan. Pengenalan budaya Indonesia di Mandalika termaksud ke dalam gastor diplomasi yang dapat memberikan dampak bagi hubungan negara terkait. Dengan lebih memperhatikan budaya lokal, negara sebagai target untuk mempermudah pengenalan budaya negara asal yang efektif. Adaptasi budaya Indonesia dan hubungan antara budaya tersebut tentu akan menciptakan dampak yang bersifat positif dan negatif. Kita sebagai manusia yang berbudaya harus dapat berperilaku sesuai norma atau aturan yang menjadi kebudayaan yang telah diwarisi oleh nenek moyang kita. Kita juga wajib menghormati kebudayaan dengan selalu menjaga dan memelihara kebudayaan tersebut. Ini kelompok kami akan membahas kontrargumen tentang pawang hujan. Memang benar, pawang hujan itu adalah bagian budaya yang ada di Indonesia sejak lama. Tapi, apakah untuk memperhatikan hujan kita perlu pawang hujan? Tidak. Karena menurut kelompok kami, hujan yang terjadi di Indonesia itu sudah diperkirakan oleh BMKG. Pasti BMKG itu sudah memperkirakan kapan hujan itu akan turun dan kapan hujan itu akan berhenti. Jadi menurut saya pawang hujan kemarin sempat ramai diperbincangkan karena muncul di sirkuit Mandalika itu hanya sebagai
strategi marketing saja agar para turis di luar negeri itu tertarik datang ke Indonesia karena Indonesia memiliki budaya yang sangat luas. 5 pola deduktif spesifik. Yang pertama yaitu argumen berpola modus ponens. Jika Mbak Rara tidak dapat menghentikan hujan, maka pelaksanaan seri 2 MotoGP tidak dapat berjalan dengan lancar. Untuk pola yang kedua yaitu argumen berpola modus tollens. Untuk premis yang pertama yaitu jika hari itu tidak hujan, maka pelaksanaan MotoGP tidak membutuhkan Mbak Rara untuk ritual. Untuk premis yang kedua yaitu pelaksanaan MotoGP membutuhkan Mbak Rara untuk ritual. Untuk kesimpulannya yaitu hari hujan. Untuk pola yang ketiga yaitu argumen berpola modus silogisme hipotesis, yaitu untuk premis yang pertama, jika Mbak Rara pawang hujan, maka Mbak Rara dapat mengalihkan hujan. Untuk premis yang kedua, jika Mbak Rara dapat mengalihkan hujan, maka langit milik Mbak Rara. Untuk kesimpulan yang dapat diambil, jadi jika Mbak Rara pawang hujan, maka Mbak Rara adalah pemilik dari langit. Untuk pola yang keempat yaitu argumen berpola modus silogisme disjunktif. Untuk premis yang pertama yaitu entah hujan yang berhenti karena pawang hujan atau kebetulan saja. Untuk premis yang kedua, hujan berhenti bukan karena pawang hujan. Untuk kesimpulannya itu hujan berhenti kebetulan saja. Untuk argumen berpola dilema, P atau Q, jika P maka R, jika R maka S, jadi R atau S. Jadi, entah hujan yang berhenti terjadi di sirkuit Mandalika terjadi secara kebetulan atau karena pawang hujan Mbak Rara. Jika hujan yang berhenti kebetulan, maka pawang hujan tidak perlu dipercayai. Sedangkan, jika hujan berhenti karena pawang hujan, maka benar langit dipegang alih oleh Mbak Rara. Jadi, entah hujan berhenti tidak perlu dipercayai atau hujan berhenti karena langit dipegang alih oleh Mbak Rara. Analogi, misalnya pawang hujan adalah salah satu tradisi yang sudah dikenal sejak zaman dahulu, yang dipercaya orang dapat mengendalikan cuaca, menghentikan dan memanggil hujan oleh orang yang punya keahlian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat ini berlaku turun-temurun sampai sekarang yang tidak mudah ditinggalkan dari generasi dulu ke generasi berikutnya. Meskipun masyarakat percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pawang hujan ini telah mengakar kuat pada tradisi masyarakat tanah air. Argumen generalisasi induktif, contohnya dengan berita Rara Istiani yang viral di dunia akibat pawang hujan baik di Indonesia maupun di luar negeri yang masih menganut kepercayaan aliran kejawen dengan berpuasa selama 4 hari dan melakukan ritual, maka masyarakat percaya akan adanya pawang hujan dan menjadi suatu tradisi sampai sekarang ini. Yang ketiga, kausalitas. Contohnya, pawang hujan ini dapat menahan hujan dan mengalihkan cuaca ke suatu daerah yang berakibat mendapatkan kiriman hujan. Dan dapat disimpulkan cuaca suatu daerah menjadi tidak menentu. Lalu pengetahuan argumen kausalitas dalam premis kasus pawang hujan ini yaitu menahan hujan membuat cuaca di suatu daerah tidak menentu dan menjadi ekstrim. Di sini saya akan menjelaskan tentang non causa dan pro causa adalah kesesatan yang dilakukan karena penarikan penyimpulan sebab akibat dari apa yang terjadi sebelumnya dengan menganggap penyebab sebenarnya suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Lalu disimpulkan bahwa peristiwa pertama merupakan penyebab bagi peristiwa kedua atau peristiwa kedua adalah akibat dari peristiwa pertama. Padahal urut-urutan waktu saja tidak dengan sendirinya menunjukkan sebab akibat. Contohnya, perhelatan MotoGP di Pertamina
Mandalika International Street, Circuit, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Selain aksi para pembalap, ada banyak hal yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya aksi pawang hujan Rara Istiati Wulandari. Foto dan video Rara saat berusaha menghentikan hujan yang mengguyur sirkuit Mandalika tidak hanya menarik perhatian masyarakat Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia. Namun ada juga yang menganggap keberadaan Mbak Rara adalah perhelatan MotoGP di Mandalika sebagai bagian dari budaya. Ada juga yang mengatakan itu merupakan bagian dari kepercayaan, artinya memang ada orang tertentu yang mempercayai bahwa alam dan cuaca bisa dikendalikan dengan mengirimkan permohonan kuasa kepada yang kuasa.